Baik, jadi taubat terbagi dua, ya. Taubat awam dari maksiat kepada dari merasa maksiat ke merasa taat, baru dirasa. Terus yang kedua, dari zamimah ilal hamidah, dari yang tercela kepada yang terpuji. Jadi merasa tadinya hina, sekarang merasa, nah itu orang awam begitu. Orang awam kalau udah sholat 20 rakaat ngerasanya udah mulia sudah. Ya, orang awam kalau sudah tahajud ngerasanya sudah mulia. Apalagi kalau sudah pakai simbol-simbol agama sudah. Simbol-simbol negara konflik hari ini misalnya, itu langsung merasa kayaknya udah Islam banget. Jadi kalau ada orang membantah dia, dianggap membantah Allah. Baru pada rasa, itu baru taubatul awam, baru hijrahnya orang awam. Belum taubatnya khawas, ya. Kita baru dirasa-rasa, ya. Makanya taubat yang begini tidak begitu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya sah saja. Ya, tapi Allah enggak begitu tertarik sama orang ini. Ini pahitnya begitu. Kalau taubatnya masih dari merasa, ya belum. Ya. Maka orang seperti ini nanti gampang putus asa. Kalau dia terjebak pada maksiat yang agak sedikit levelnya tinggi, dia nanti akan putus asa dan mengatakan ya sudahlah, yang tadi Buya sebut dalam petatah bahasa sana itu ya, saya udah nggak hafal yang begitu-gitu tuh. Apa yang dicari orang ini? Yang dicarinya adalah rohah, ya Pak. Yang dicarinya adalah surga. Ya. Maka mereka terhijab kepada Allah oleh kenikmatan surga. Mereka lupa dengan sang pencipta surganya. Tapi ini untuk orang awam it's okay, ya lumayan lah. Lumayan daripada enggak sama sekali. Cuma orang-orang begini ini lelah. Antum lelah beginian. Mau sampai kapan beginian? Ya. Awam ini boleh dibagi dua. Awam abidin, ahli ritual zahir, dan ada yang kedua ahli riyadhah. Makanya di sini disebutkan min rahatil badan ila masyaqqatin nafsi bidzikri. Nah, ini sudah masuk level awam yang kedua, yaitu awam salikin. Awamnya salik. Jadi salik itu juga ada yang awam. Awamnya salik, dia tidak mau membiarkan dirinya ringan, seneng. Bagi dia kalau belum lelah zikir, kalau Buya Aldom itu kalau zikir coba lihat, kepalanya begini kan. Nah, kalau belum pegel itu belum tuh. Kalau hitungannya belum nyampe sekian, itu belum masuk min rahatil badan. Jadi ini enggak membiarkan dirinya rehat ila masyaqqatin nafs, maka dia akan mencoba melatih dirinya dengan hal-hal yang berat. Ya. Kenapa di surau, di zawiyah, di ribat kita kalau sholat miringin dikit boleh ya, dikit aja. Kalau sholat tarawih berapa rakaat? 20. Kenapa tidak 11? Padahal boleh loh. Boleh-boleh aja lah 8. 2 juga boleh. Kenapa kalau lagi kholwat kita pilih 20? Karena itu bisa masyaqqatun nafs. Itu masyaqqah. Ini dapat menghantam kemanjaan diri. Jadi gak boleh manja. Gak boleh males. Ya. Zikir kan boleh aja kan cuma 100 kan. Kenapa zikir Buya tadi 1000? Nah, itu lagi ngajak main-main ke sana itu. Lagi ngajak main-main ke taubat awamnya salik. Ya. Jadi kalau orang sudah menyintas banyak makomat, dia bisa kemana aja dia pergi. Boleh dia turun-turun, taroki, tanazzul dia boleh ya.
Uh, Kalau awamnya salikin, biasanya sudah mulai ada guru. Sudah mulai ada guru. Ya. Namun salik ini masih terikat dengan angka, waktu, dan tujuan mencari ketenangan. Mencari khusyuk. Kabar gembiranya orang kalau nanya, gimana cara khusyuk? Dia sudah level itu, lumayan kan? Udah level 2. Kalau orang nanya, boleh nggak begini Ustadz? Itu pahalanya apa di surga? Itu abidin itu. Nah, ini bagian abidin dan salikin. Maka tobat salikin, dia bertobat karena membiarkan dirinya santai. Dia bertobat karena membiarkan dirinya manja. Dia bertobat karena di dalam zikirnya, dia pikirannya kemana-mana. Itu tobatnya salikin. Hebat kan? Udah hebat level itu. Udah canggih itu. Jadi antum sampai level itu sudah luar biasa sudah. Ya. Di dalam sholat, pikirannya kemana-mana, lalu pas istighfar, assalamualaikum dia istighfar, mengistighfarkan pikiran kemana-mana. Itu sudah masuk salikin. Nah itu kabar gembiranya. Cuma itu baru pertengahan jalan. Belum nyampe di ujung jalan. Maka beliau katakan bidzikri wal juhdi, dengan memperbanyak zikir dan mujahadah. Apa makna mujahadah? Mujahadah itu melelah-lelahkan badan gitu. Capek-capekin badan. Kalau kita zikir 5.000 masih kuat, lanjut 7.000. Gitu. Itu namanya mujahadah. Wasa'yil qawi, dan berusaha dengan kuat. Jadi udah ngantuk nih. Lawan ngantuknya. Begitu ya. Kalau bisa tertidur dalam zikir, itu sudah hebat. Itu sudah sangat hebat sekali. Ya. Wa aghlabus salikin, kebanyakan para salik fashilu fi hadzal maqam. Dia gagal di sini. Dia berat. Ini yang disebut tasawuf itu berat. Ini yang orang sebut tasawuf itu berat. Ya, berat tasawuf di sini. Kayak orang kalau di karate dan berapa ini? Yang masih berat-berat tuh ujiannya dan berapa? Dan 1, dan 2 udah ringan. Ya kira-kira begitulah. Ini dan seterusnya ini. Adapun taubatul khos, taubat dari merasa baik. Taubah minal hasanat. Kepada apa? Kepada makrifat di balik hasanat itu. Wa minal ma'arif ila darajat, wa minad darajat ila kurbah, ya. Jadi merasa diri berzikir itu mesti ditobatkan. Ini taubatul khas. Berambisi untuk jadi mursyid, jadi khalifah, mimpin zikir, itu juga ditobatin orang itu tuh, ya. Udah miss ini dia, udah salah jalan deh itu. Maka dia bertobat dari apa? Minal hasanat. Berniat jadi ustadz boleh kan? Berniat jadi mursyid itu bagus loh. Berniat ingin jadi pemimpin zikir itu bagus. Tapi bagi khawasul aulia itu bagian yang tercela sebenarnya. Maka ada ungkapan baik menurut orang-orang abrar itu sayyiatul muqarrabin, masih dianggap buruk. Nah. Wa minal ma'arif ila darajat, yang diberikan Allah derajat siapa? Walladzina utul ilma darajat, yang diberikan ilmu. Maka orang yang diberi ma'rifat dia tahu bukan dialah yang alim, bukan dialah yang berzikir, dia dialimkan, dia digerakkan untuk zikir. Maka antum lihat kalau lagi musim suluk kemarin gimana? Aneh capek,
Malam tadi 11.000 2 kali khatam. Nanti antum lupa loh ini pas suluk. Coba aja ntar. Pas suluk nanti lupa ini. Ngantuk bener. Punggung kayaknya kenceng. Kenapa? 5.000 kali 7 bro. Kalam ini awalnya oke, tapi terbersit di hati. Kamu kedengeran sama orang loh, kamu ahli riyadhah loh. Maka Khawas itu bertobat dari rasanya salik. Khawas itu bertobat dari rasanya salik. Tobat juga kan? Jadi tobat tuh nggak ada hentinya. Makanya Nabi SAW berdoa. Apa doa Nabi setelah wudhu? Waj'alni minat tawabin. Kok Nabi masih minta tobat? Kan Nabi nggak berdosa. Dosa untuk Nabi bukan dosa bagimu. Ini sebenarnya Ibnu Taimiyah bisa diterima kalamnya kalau dia faham ini. Tapi Ibnu Taimiyah terlanjur mengatakan bahwa Nabi maksum minal kabair dunas sagair. Dalam Majmu' Fatawa jilid 4 dia mengatakan Nabi hanya terpelihara dari dosa besar, tidak yang kecil. Mungkin rohaninya sempat memahami ini, tapi ketika diterjemahkan oleh zahirnya jadi begitu, keliru. Yang tepat gimana? Hasanat bagimu itu dosa bagi Nabi SAW. Maka Nabi bertaubat dari merasa itu dosa, dari rasa dosa itu. Maka yang disebut zan wastaghfir li dzanbik kan ada di surat Muhammad yang ada ayatnya di situ, ayat berapa? Bukan yang ini. Fa'alam 18 19 ayat 19. Ya, di surat Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzanbik. Maka mohon ampunlah engkau hai Muhammad terhadap dosamu. Apa dosa Nabi Muhammad SAW? Dosanya itu dari kondisi para khawas. Khawas ini kan merasa dirinya spesial. Itu mah belum nyampe. Nah, ini yang keren gitu. Makom ini yang tinggi. Masih ada lagi. Jadi ketika merasa ada sedikit bermakom di kolbunya, itu yang Nabi SAW tobatkan. Maka dalam riwayat yang sahih disebutkan, innahu la yughanu ala qalbi. Sungguh ada ghain dalam kolbuku. Ghain itu nur ala nur, nur, ya, cahaya di kolbu Nabi, dan Nabi pun bertobat dari cahaya itu, karena cahaya itu hijab juga, ya. Seperti dikatakan oleh Imam Al-Qattani, ya, apa kata Imam Qattani? Hijab Allah itu dua, nur dan zulmah, cahaya dan zulmah. Apa arti zulmah? Ya. Jadi Nabi terhijab oleh apa? Oleh cahaya. Nabi nggak mungkin terhijab oleh zulmah, ya. Nah, maka baru kalau sudah beres di sini, baru dari darajat kepada kurbah. Jadi orang nggak nyari makom lagi. Apa yang dia cari? Gimana merasakan dekat kepada Allah. Sering saya tanyakan, Allah pernah jauh dari kita? Jadi yang ada itu adalah kita yang merasa jauh kepada Allah SWT. Ya, orang-orang Wahabi bagus dalam satu hal. Mereka bilang gak usah tawassul, langsung saja kepada Allah. Benar gak tuh? Allah kan dekat. Iya, Allah mah dekat. Itu udah benar, konsepnya benar. Dari sisi Allahnya mereka benar. Tapi mereka melupakan satu hal. Allah mah dekat. Tapi apakah engkau telah menyadari kedekatan itu? Kalau di tasawuf itu yang ditanyakan. Jadi kita nggak debat lagi Allah di langit, Bang, itu nggak urusan. Itu cukuplah singa-singa aswaja itu yang berdebat ya. Buya singa bukan? Bukan ya. Kalau singa debat ya. Buya Yunal kali yang masih mau jadi singa nih. Udah nggak ya? Udahlah nggak usah lah jadi singa-singaan ya. Kita jadi ahlus sunnah aja nggak usah pakai singa. Tergaruk orang masalahnya. Yang digaruk teman sendiri masalahnya. Dari kurbah barulah nanti nyampe. Kalau orang sudah dekat, antum dekat doang, bisa nggak ngobrol sama Buya Aldomi? Kan belum tentu. Mesti kenal dulu.
ya udah kenal, ya udah sering ketemu, nggak tahu caranya antum mendekati gimana, apakah dengan khidmat, apakah ngasih hadiah, apakah kemudian sering bertanya, apa terserah, itu cara-cara aja. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nggak hanya hartanya yang dia serahkan kepada Nabi SAW, dia serahkan putrinya. Ya. Sayyidina Abu Bakar nggak mikir apa yang Nabi berikan untukku, yang Sayyidina Abu Bakar pikirkan apa yang telah aku buat untuk Nabi SAW. Baru pergerakannya oke. Ya. Nah, ini yang mungkin tidak ada di antara kita sanggup melakukan itu sampai kiamat. Itu hanya Abu Bakar yang sanggup. Ya. Umar separohnya, ya. Utsman perasaannya, Ali jiwanya. Nah, kalau sudah kenal, sudah intim, baru kemudian unsiyah. Kalau udah dekat baru bisa ngobrol-ngobrol, baru bisa. Ya jadi kalau sama Allah itu asik gitu. Allah itu asik apa menegangkan? Tahu dari mana ente? Tahu dari mana Allah itu asik? Ya, apa karena ada judulnya asik ini? Allah itu kan lebih banyak nama kesyahduan, keindahannya daripada nama jalal keagungannya. Nama santainya Allah itu lebih banyak daripada nama tegangnya Allah itu. Makanya di Quran lebih sering disebut Bismillahirrahmanirrahim daripada Bismillahilmuntaqim Al-Jabbar. Ya. Azizun zintiqam, kan jarang itu ayatnya. Allah Maha Perkasa, Maha ngancem, Maha membalas, itu jarang sekali. Yang sering adalah Allah Maha Penyayang. Ya. Orang-orang ini sudah merasakan itu. Mereka sudah masuk kepada ranah unsiyah, sudah akrab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sudah begitu apalagi, ya. Baru memandangnya bi'ainil yakin. Di situ ada yang saya tinggalkan satu, lazah nafsiyah kepada lazah ruhiyah. Lazah nafsiyah itu teman-teman melihat cahaya latifah, melihat cahaya aura dan cakra, ya, yang mesti suka melihat itu namanya lazah nafsiyah, lazah nafsaniyah. Warnanya hitam, warnanya kuning, warnanya nyala-nyala. Emang begitu dia. Tapi itu berkait dengan alam latif. Jadi jismun latif. Jisim terbagi dua, ada jisim kathif yang kasar, benda yang kasar, ada benda yang halus. Dan itu masuk kepada benda yang halus. Maka kalau dizikirkan dia keluar cahayanya. Dan itu bisa dicek pakai foto tertentu, foto pakai sinar tertentu. Ya. Oleh karenanya mantaplah itu para imam mengatakan ilahi anta maqsudi. Saya ngambil beberapa thariqah, tapi saya kaget ketika Imam Bahauddin mengatakan, Bahauddin Syah Naqsyabandi, bidayatuna nihayatut turuq. Ya, marah itu orang thariqah lain marah. Padahal beliau ngomong begitu, itu enggak ada urusannya dengan nama Naqsyabandi, karena nama Naqsyabandi belum ada saat itu. Permulaan thariqah yang aku sampai hari ini, kata beliau, itu akhir dari perjalanan semua thariqah yang lain. Tapi ini kan belum selesai. Anda lanjutin, tapi bukan dari Syah Bahauddin. Nihayatut tariqati bidayatut turuq. Akhir thariqatku ini awal thariqat yang lain. Paham gak? Jadi kalau Naqsyabandiyah mulai dari zikir khafi. Zikir khafi itu ujung semua thariqah. Untuk riyadhahnya itu ujungnya. Kan bahasanya thariqah bukan hakikah. Kenapa marah-marah? Ya. Beliau mengatakan metode thariqahku ini baru orang talqin langsung talqin khafi, langsung ruhnya diajak berzikir, langsung kolbunya yang diajak berzikir. Itu proses terakhir dalam qadiriyah, proses terakhir dalam syaziliyah. Tapi bagi beliau itu dipakai di awal.
Setelah bagus di dalam, baru beliau kemudian mentalkinkan zikir yang jahar. Maka akhirnya beliau awalnya thariqah yang lain, begitu. Jadi nggak usah emosi. Orang-orang thariqah ini kan suka emosi, Bu ya. Saya heran. Katanya berthariqah kok suka marah-marah. Katanya wali, tapi kok ngamuk-ngamuk. Ya, wali kok emosi. Wali setan kali ya. Taubat itu sebenarnya Allah lah yang tabah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Ya. Ketika Sayyidina Adam datang bertobat kepada Allah, maka Allah taba alaih. Allah taubat juga kepadanya. Apa arti taba? Raja'a. Raja'a nazruhu ilaihi nazrar rahmah. Allah kembali melirik orang itu dengan pandangan rahmat. Jadi itulah makna hadis qudsi, yang datang kepadaku sejengkal, aku datang kepadanya sedepa atau ya sehasta. Jadi ketika seorang menyesali dosanya, maka saat itu dia disebut taballah. Maka Allah kemudian menerimanya lebih cepat. Ya. Jadi jangan berputus asa kepada Allah, karena putus asa itu sendiri adalah dosa paling besar. Jadi setelah syirik itu, dosa paling besar salah satunya adalah al-ya'su min rohillah, ya, berputus asa dari rahmatullah. Maka teman-teman, bukanlah kita yang sebenarnya bertobat itu, tapi sebenarnya Allah lah yang menerima tobat. Maka ciri-ciri orang yang diterima tobatnya, hati dia terbuka untuk bertobat. Ini juga menjawab yang tadi ya. Jadi apa tanda tobat diterima? Hati dia terbuka untuk bertobat. Ya. Baru kemudian dia move on, sehingga dia bisa melupakan masa lalu, karena Allah yang menutupnya. Itulah rahasia istighfar. Istighfar itu menutup masa lalu. Dia ingat tapi dia lupa. Itu disebut dengan istighfar. Maka istighfar, minta dihapus, minta ditutup, baru Allah kemudian menatapnya. Gitu ya. Semoga Allah Ta'ala mewusulkan kita. Wala wusula illa min hadzal bab. Tidak ada wusul kecuali dari pintu bab ini, yaitu babut taubah, pintu taubat. Allahumma ja'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikan kami orang yang suka bertobat. Jadikan kami orang yang suka beristighfar. Wa nastaghfiruka min adami sidqi istighfarina wa qillati sidqi taubatina. Dan kami mohon ampun ya Allah, karena kami tidak sungguh-sungguh dalam beristighfar, kami tidak serius dalam bertaubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidil wujud sayyidis saqalain sayyidit tawabin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.